Kepada Pater John, waktu dan tempat kami persilakan Pater. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat malam untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita bertemu lagi. Tadi malam kita merenung bersama tentang hidup kekudusan dan baik, suara saya. Pater, terima kasih. Baik. Jadi semalam dalam pertemuan saya Paus Fransiskus untuk mengingatkan kita bahwa beliau juga dia meminta supaya dalam kekudusan. Dan ini juga yang sebenarnya para pendahulu seperti dan juga Paus Emeritus, Paus Benedictus, orang-orang dari mereka selalu mengajak umat, mengajak gereja supaya jangan takut untuk menjadi kudus. Malam hari ini saya diminta untuk bisa berbagi pengalaman rohani tentang discernment dalam kehidupan pribadi kita. Sebuah kata yang memang tidak asing bagi orang-orang yang menjalani hidup bakti atau hidup sebagai biarawan dan biarawati, tapi lebih khusus lagi kalau orang yang akrab dengan Santo Ignatius Loyola pasti mengingat ya dalam latihan-latihan rohani dia juga ya berbicara tentang discernment. Saya akan membagi share screen bahan-bahan yang akan saya bagikan pada pertemuan ini. Baik, kita lihat discernment dalam kehidupan pribadi kita. Saya mulai dengan merefresh, ya, menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita selama masa novena ini sampai harian ke-7 kita merenung tentang 7 karunia Roh Kudus. Ya, ada karunia saya susun secara acak, ya. 7 karunia Roh Kudus, ada karunia takut akan Tuhan, fear of the Lord. Yang kedua karunia keperkasaan, fortitude. Yang ketiga karunia kesalehan, piety. Yang keempat karunia nasihat, counsel. Yang kelima karunia pengenalan, knowledge. Yang keenam karunia pengertian, understanding. Dan yang terakhir karunia kebijaksanaan atau wisdom. Ya. Ketujuh karunia Roh Kudus ini kita renungkan bersama setiap hari, bahkan masing-masing karunia itu kita doakan, ya. Tadi juga kita doakan memohon Allah Roh Kudus untuk menganugerahkan kepada kita masing-masing karunia ini. Dan ini memang sangat menarik. Saya coba untuk mengatakan di sini, mau mengasah pemahaman kita, ya. Dari ketujuh karunia Roh Kudus ini, sekurang-kurangnya ada 4 karunia yang selalu kita doakan itu punya manfaat untuk menyempurnakan akal budi kita, nalar kita, rasio kita. Keempat karunia yang saya maksudkan adalah karunia kebijaksanaan, hikmat, karunia pengertian, karunia nasihat, dan karunia pengenalan akan Allah. Keempat karunia Roh Kudus ini sangat erat hubungannya dengan aspek kognitif kita atau akal budi kita. Pengertian, ya, karunia pengertian itu memberikan kedalaman pemahaman akan kebenaran Allah. Kita bisa mengatakan kita
bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Allah, karena kita dikasih hadiah cuma-cuma dari Tuhan, yaitu anugerah roh, karunia roh, yaitu pengertian. Kebijaksanaan, nasihat, dan pengenalan akan Allah itu memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, ini yang erat hubungannya dengan apa yang menjadi permenungan kita malam ini, yaitu menyangkut discernment. Jadi itu kebijaksanaan, nasihat, dan pengenalan akan Allah. Karunia kebijaksanaan itu punya manfaat bagi kita. Dalam hal ini bisa membantu kita untuk menimbang atau membuat pertimbangan yang tajam akan hal-hal yang erat terkait dengan jati diri Allah sendiri. Jadi berkaitan dengan Allah. Lalu ini kita kaitkan dengan pertumbuhan iman kita. Pengenalan akan Allah itu membantu kita secara pribadi untuk bisa menimbang atau membuat pertimbangan ataupun menilai hal-hal yang berhubungan dengan ciptaan dari Tuhan. Dan nasihat itu mengarahkan kita pada tindakan-tindakan kita yang nyata. Jadi dari itu saya katakan bahwa dari 7 karunia Roh Kudus, ada 4 karunia yang saya sebutkan ini bertujuan untuk menyempurnakan akal budi kita, nalar kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan dan ciptaannya. Kemudian masih ada 3 karunia yang lain. 3 karunia yang lain itu ya bertujuan untuk menopang keinginan kita dan juga indera kita untuk bisa menginginkan segala sesuatu yang tentu yang kita harapkan dari Roh Kudus adalah kebaikan. Tidak mungkin kita mengharapkan yang tidak baik untuk kehidupan kita. Ketiga karunia yang saya maksudkan adalah kesalehan, yang tadi malam kita renungkan. Kesalehan itu untuk menopang kesempurnaan keinginan atau kehendak kita. Membuat kehendak kita atau keinginan kita menjadi sempurna. Karunia kesalehan ini juga bisa membimbing kita dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Bagaimana kita bisa berelasi? Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi orang saleh atau orang kudus dalam relasi dengan Tuhan dan juga dalam relasi dengan sesama. Ini yang tadi malam saya jelaskan dalam pertemuan kita tadi malam. Kemudian keperkasaan dan rasa takut akan Tuhan itu menopang indera kita. Ya, kedua anugerah roh ini ya bertujuan menjadi penopang pilar bagi kita supaya kita bisa memahami hidup kita di hadirat Tuhan. Keperkasaan atau kekuatan itu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak menghindar dari kesulitan untuk mencapai kesempurnaan rohani. Jadi keperkasaan itu membuat kita menjadi pemberani, kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi kesulitan, ya, berani untuk bisa melawan arus. Itu sebuah anugerah dari Tuhan, anugerah roh. Rasa takut akan Tuhan juga bisa memampukan indera kita untuk bisa mengusahakan hubungan yang seharusnya antara Tuhan sebagai pencipta kita dan sesama manusia atau dengan ciptaan-ciptaan yang lain, serta membatasi keinginan kita akan hal-hal yang masih bersifat duniawi. Nah, jadi lihatlah, dalam 7 hari terakhir atau selama 1 pekan ini, kita setiap hari mendoakan 7 karunia Roh Kudus. Dan malam ini saya itu menyempurnakan akal budi kita, dan ada 3 karunia itu menopang keinginan kita dan juga indera kita. Nah, saya coba untuk menyapa kita, memanggil kita untuk menaruh perhatian pada 1 karunia ini, rasa takut akan Tuhan.
kita merenung tentang rasa takut, pasti ada ketakutan yang sifatnya tidak baik, dan ada ketakutan yang sifatnya adalah baik. Ya. Mana yang disebut ketakutan yang tidak baik? Kalau ketakutan yang tidak baik itu, oleh Santa Teresa dari Avila, ya, dia katakan ketakutan yang tidak baik itu adalah ketakutan yang sumbernya adalah pada keduniaan kita atau pada penderitaan fisik yang kita alami setiap hari. Jadi tentu saja pengalaman-pengalaman yang selalu kita rasakan itu pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang tidak enak. Dalam masa pandemi ini, kita semua punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Tadi saya menerima sebuah email dari seorang Romo yang ada di India. Dia mengirim kepada saya daftar Romo-Romo yang meninggal dunia dan suster-suster yang meninggal dunia dalam beberapa pekan terakhir ini dengan tsunami COVID-19 di sana. Dan begitu banyak, ya, pastor-pastor dan suster-suster yang meninggal itu, ada yang lebih muda dari saya. Artinya bahwa COVID ini tidak memandang pastor yang tua atau pastor yang muda. Kalau tadi kan kita punya mindset adalah yang tua-tua itu harus berhati-hati. Tapi ketika ada tsunami yang baru dalam COVID-19, waduh, yang muda-muda juga dipanggil oleh Tuhan. Ketakutan yang tidak baik, ketakutan yang bersumber pada penderitaan fisik yang kita rasa ada di atas segala-galanya, yang menakutkan kita. Dan tentu ini tidak berlaku bagi orang yang berada di zona nyaman. Mereka yang di zona nyaman pasti merasa, itu apa-apa kok. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Tapi bagi yang mengalami secara langsung, pasti akan merasakan seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila ini. Tapi ketakutan yang kedua adalah disebut ketakutan yang baik. Ketakutan yang baik itu apa? Takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Ini adalah sebuah anugerah roh. Ya. Karunia dari Roh Kudus bagi kita semua. Santa Teresa dari Avila mengatakan, Tuhan telah memberikan obat bagi manusia untuk menghindari dosa, yaitu takut akan Tuhan dan kasih. Ini adalah obat bagi kita, supaya jangan jatuh ke dalam dosa, supaya bisa punya hidup kekudusan. Nah, Teresa mengatakan ada dua. Takut akan Tuhan dan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ketakutan akan Tuhan itu bagi Santa Teresa itu bisa membawa kita kepada sebuah metanoia, sebuah pertobatan yang awal. Takut karena kasih itu biasa disebut filial fear. Artinya apa? Artinya setiap kita itu punya keseganan, ketakutan tersendiri, seperti seorang anak yang takut menyedihkan hati orang tuanya. Anak yang tadi sebelum kita mulai dengan doa, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang curhat pada seorang anak yang hadir dalam pertemuan malam ini. Kamu kelas berapa? Kelas 10. Wih, kelas 10 ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada kelas 10. Kelas 1 SMA yang ada. Ya. Sudah ada perubahan. Nah, anak-anak sekolah, kalau meskipun dalam online, ya, kalau mereka tidak belajar, mereka ada ketakutan tersendiri. Saya takut kalau saya akhirnya memberikan hasil, ya, yang kurang memuaskan untuk orang tua saya. Apa kata orang tua saya bagi saya? Ya, seorang anak yang takut membuat orang tuanya sedih ketika melihat hasil-hasil studinya itu tidak memuaskan misalnya. Jadi takut karena apa? Bukan karena sesuatu yang negatif, tapi takut karena kasih. Filial fear. Nah, fokus kita malam hari ini adalah tentang discernment. Sebuah kata yang tadi saya katakan pada awal bahwa bagi kami yang berjubah atau orang-orang biarawan dan biarawati atau yang hidup bakti, vita consacrata, kata discernment
itu sebuah kata yang penting. Bagi mereka yang masih dalam formasi, ya, mereka yang dalam pembentukan atau pembinaan awal, mereka pasti harus membuat discernment ketika mereka membuat hal-hal yang penting dalam hidup, misalnya membaharui kaul-kaul atau memulai dengan memohon supaya bisa mengikrarkan kaul dalam biara, membaharui kaul-kaulnya, kaul kekal, atau seorang yang akan ditabiskan, atau seorang ketika dia sudah menjadi imam atau menjadi suster, tapi krisis dalam panggilan dan mau minta untuk keluar dari biara. Biasanya para formator atau pembina akan mengatakan, atau pemimpin mengatakan kepada dia, silakan buat discernment. Nah, jadi kata ini memang tidak asing bagi kami yang hidup dalam biara. Tapi itu bukan berarti kata ini hanya untuk kami. Kata ini untuk kita semua yang beriman. Kata discernment itu memang susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri lebih senang menggunakan kata ini. Discernment, kalau dalam bahasa Neo-Latin ada discernimento, ya, discernimento. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan dengan pembedaan roh. Kalau orang yang akrab dengan latihan rohani dari Santo Ignatius, pasti akrab juga dengan perkataan discernment atau pembedaan roh. Nah, kata discernment itu dari sebuah kata discernere. Discernere itu berarti pengadilan, kriteria, kebijaksanaan, bisa juga artinya refleksi. Nah, di sini di layar ini saya share beberapa pengertian yang umum ketika orang bicara tentang discernment yang masuk dalam akal budi kita, itu dalam pemahaman atau konsep-konsep seperti ini. Discernment itu bisa berarti kemampuan akal budi kita untuk bisa menjustifikasi, mengevaluasi, membedakan dengan tajam, berpikir, dan berefleksi. Jadi ini pilihan-pilihan kata yang memang mencerminkan atau mendeskripsikan tentang kata discernment ini. Kemampuan akal budi kita, ya, untuk bisa menjustifikasi sesuatu hingga mencapai suatu keputusan final atau keputusan akhir. Jadi kita mengevaluasi, kita juga bisa membedakan ini baik atau ini tidak baik. Kita juga bisa melihat ketajaman berpikir kita atau refleksi kita. Jadi itu discernment akan membawa kita pada keputusan yang penting untuk kehidupan kita. Discernment juga bisa berarti sikap hidup untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, atau mana yang tidak baik. Seorang, ya, kita sering berhadapan dengan discernment, kita tidak mengatakan kata discernment itu, tapi kita sudah mengalaminya. Kadang-kadang kita pada satu pilihan yang madu dan racun, ya. Dulu ada lagu lama, madu di tangan kanan, ya, racun di tangan kiri, seperti itu, ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu zaman itu, ini lagu yang, ya, madu dan racun, ya. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan, yang ini baik dan ini tidak baik. Dan saya pilih yang mana? Ya. Kita perlu discernment. Discernment juga bisa berarti kemampuan untuk bisa membedakan dengan penuh kesadaran akan diri sendiri, akan pengenalan akan orang lain tentang sesuatu. Jadi kita tidak hanya berpatok pada diri kita sendiri, tapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Discernment, ya, tadi saya katakan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan dengan pembedaan roh, ya. Itu bisa disebut juga ketajaman, kemampuan untuk melihat dan memahami orang lain, memahami hal-hal tertentu dan situasi dengan lebih jelas dan cerdas. Nah, ini memang pilihan-pilihan kata yang sekali lagi ikut mendeskripsikan tentang kata discernment ini. Jadi ketika seorang membuat discernment tentang suatu dalam hidupnya, sampai pada suatu keputusan final, dia harus melihat banyak aspek ini. Kemampuan untuk bisa melihat dan memahami orang lain,
atau kemampuan untuk melihat dan memahami hal-hal tertentu dalam hidupnya yang dia alami, yang dia hadapi, atau suatu situasi yang lebih jelas dan butuh kecerdasan tertentu. Kemampuan ini bisa melibatkan terhadap hal-hal yang seringkali terlewatkan. Tapi ketika kita menangkapnya dan itu, kadang-kadang itu ya punya kekuatan tersendiri. Discernment juga bisa berarti kemampuan untuk memperoleh persepsi yang tajam atau bagaimana kemampuan kita untuk menilai suatu hal itu dengan baik. Nah, pengertian-pengertian yang saya ungkapkan tadi ya itu berupa deskripsi yang banyak yang kiranya bisa membantu kita bahwa dalam masa novena Roh Kudus ini kita butuh Roh Kudus untuk bisa membantu kita berdiscernment ya tentang kehidupan kita. Nah, saya mengambil beberapa contoh teks kitab suci ya yang kiranya bisa membantu kita untuk memahami bahwa discernment ini bukannya sebuah kata ya, tetapi juga di dalam kitab suci itu ada kemampuan untuk bisa menginterpretasi suatu peristiwa dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh di sini misalnya di kitab Kejadian bab 27 ayat 22 dan 23. Sebetulnya kalau kita bicara tentang Adam dan Hawa pada bagian awal dari kitab Kejadian, di sana juga ada discernment-nya. Ya. Tapi saya lompat ke pengalaman dari keluarga Ishak. Ya. Terutama ketika hak kesulungan atau Esau atau Yakub. Ya. Maka ya mamanya lebih memilih Yakub untuk memiliki hak kesulungan, padahal dia adalah adik. Maka dibuatlah ya suatu hal yang memang boleh dikatakan sebuah penipuan, ya. Tetapi ya mungkin itu adalah sebuah rencana yang punya nilai yang positif. Dan diceritakan di sini di ayat 22 dan 23, maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara ini suara Yakub. Kalau tangan, ternyata ini tangan Esau karena tangannya berbulu. Nah, di sini Ishak sang ayah yang sudah mulai pikun dan mulai buta, ya, itu tidak mengenal, ya, kemampuan untuk bisa mengenal mana Yakub, mana Esau, ya, itu sangat kurang. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak memang mau memberkati hak kesulungan kepada Esau, tetapi ternyata yang dia berkati adalah Yakub yang nanti bernama Israel. Ishak mengetahui fakta bahwa memang tangan yang dia pegang adalah tangan Esau karena tangannya berbulu. Dan fakta bahwa suaranya adalah suara Yakub. Tetapi dia tidak bisa membedakan kedua-duanya. Nah, kita ingat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang datang kebaikan. Nah, mungkin ada yang perlu tutup. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya bagaimana discernment yang sangat sederhana ya dilakukan oleh Ishak. Dia tidak bisa mengenal kedua anaknya. Atau dalam kitab Ayub ya, tetapi kepada manusia Tuhan berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, takut akan Allah, itulah hikmah, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Ini juga salah satu contoh ayat discernment dalam kitab Ayub misalnya. Atau yang lebih terkenal lagi dalam kitab Perjanjian Baru ya, dalam
surat kepada umat Ibrani, bab 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, mengapa disirnimen itu perlu dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan bahwa disirnimen itu hal yang lumrah dalam hidup bakti, dalam hidup kami, para imam dan biarawan-biarawati. Tapi sebenarnya disirnimen ini untuk kita semua. Ya, karena kita semua perlu mengambil keputusan-keputusan tertentu di dalam kehidupan kita. Dua orang muda, kalau mereka mau menikah, mereka butuh waktu, butuh proses. Mereka saling mengenal, melihat mana yang cocok, manakah kecocokan-kecocokan, manakah perbedaan-perbedaan. Apakah perbedaan-perbedaan ini bisa menyatukan atau perbedaan-perbedaan ini justru memisahkan, dan kalau memisahkan berarti ini tidak cocok. Kalau perbedaan ini justru memperkuat cinta kasih mereka, berarti ini juga ada suatu hal yang positif di sana. Nah, ini adalah sebuah proses disirnimen yang paling sederhana untuk orang-orang awam. Ya. Jadi dalam pengalaman empiris, ya, ada dua kekuatan roh dalam hidup kita. Ada roh yang baik dan ada roh yang jahat. Maka kenapa perlu disirnimen? Pembedaan roh. Apa ini roh? Roh yang baik adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri, atau ini adalah roh jahat. Ya, kekuatan-kekuatan jahat yang akan menghalangi kita untuk bertumbuh menjadi kudus. Dari pengalaman Anda dan saya, sekurang-kurangnya ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, masing-masing kita pernah mengalami yang namanya pergulatan antara kekuatan baik dan jahat di dalam diri kita. Karena akibat dari dosa asal, kita punya dua polaritas dalam hidup, dua kutub dalam hidup kita. Ada kutub yang baik dan ada kutub yang jahat. Saya kasih contoh. Ketika kita menolong seseorang, kadang-kadang kita punya hasrat yang begitu kuat. Kita puas karena kita bisa menolong orang yang betul-betul sedang membutuhkan. Tetapi kadang-kadang terjadi bahwa setelah kita menolong, kita menyesal. Lah, kenapa tadi saya menolong orang itu ya? Ada penyesalan. Tapi penyesalan ini mungkin masih dalam hal-hal yang batas-batas yang positif. Kadang-kadang ada juga yang justru sangat negatif. Jadi, dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman kita, ternyata ada pergulatan, ada pergumulan tertentu antara kekuatan yang baik di dalam diri kita dan juga kekuatan yang jahat yang ada dalam diri kita. Setiap orang punya itu. Karena apa? Ini akibat dari dosa asal. Ada yang baik, ada yang juga tidak baik yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada pergulatan antara kekuatan baik dan jahat di dalam masyarakat kita. Bukan hanya di dalam diri kita, tapi dalam masyarakat kita. Dan ini terang benderang untuk kehidupan kita. Dalam masyarakat kita, kita temukan ada yang baik, ada juga hal-hal yang jahat. Dalam hari-hari terakhir ini, kita semua tahu situasi yang kita alami. Kemudian, yang ketiga, yang baik belum tentu baik, dan yang jahat belum tentu jahat. Kadang-kadang itu kita juga mengalami. Ya, kadang-kadang teman bisa jadi lawan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang yang selalu melawan kita, belum tentu itu adalah orang yang jahat bagi kita. Kadang-kadang kita berpikir orang yang selalu berlawanan dengan kita, frontal dengan kita berpikir itu adalah orang yang tidak suka sama kita. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang seperti itu karena sebetulnya sangat care dengan kehidupan kita. Jadi ketika ya di dalam keluarga masing-masing, ya kadang-kadang itu bisa terjadi, ya kakak beradik atau bahkan suami dan istri, ya kadang-kadang kita mungkin dengan kemanusiaan kita mendapat teguran atau koreksi tertentu, kita berpikir itu tidak bagus, tidak selamanya itu tidak bagus. Kadang-kadang karena orang itu saking care dengan kita, maka yang menjadi kelemahan kita itu mau diperbaiki untuk membuat kita menjadi lebih bagus. Dan ini adalah bagian dari
disiernimen kita. Dalam sebuah disiernimen. Yang keempat, akan gerakan roh yang baik dan roh yang jahat. Masing-masing kita punya kepekaan. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan kita, maka kita perlu disiernimen ini. Kenapa? Karena perlu sebuah gerakan ini roh yang baik berasal dari Tuhan, berarti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa juga bukan kehendak Tuhan, adalah kehendak kita atau kehendak dari roh yang jahat. Maka disiernimen itu perlu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang-orang yang berjubah atau orang-orang yang hidup bakti, tapi saya yakin bahwa keempat poin ini dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita, kita semua merasakan. Apa kata Tuhan? Di dalam kehidupan kita, yang namanya kalau kita membaca tulisan-tulisan Santo Paulus, ini bisa membantu kita untuk berefleksi tentang disiernimen itu sendiri. Saya kasih contoh di sini satu kutipan dari Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Tadi saya katakan ada roh yang baik dan ada roh yang jahat. Dalam bahasa Santo Paulus bisa dikatakan ada perbuatan daging dan perbuatan yang roh, perbuatan roh dan perbuatan daging. Ada manusia yang lama dan ada manusia yang baru. Perbuatan daging ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kedagingan kita. Apakah kedagingan ini hanya untuk orang-orang tertentu? Tidak. Semua orang mengalaminya. Dan juga ada perbuatan roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah perbuatan roh. Jadi perbuatan daging, perbuatan roh ada di dalam kehidupan kita. Perlu disiernimen untuk melihat yang namanya perbuatan daging itu kita harus apakan, dan yang namanya perbuatan roh, apa sikap kita terhadap ini. Atau dalam suratnya pada jemaat di Kolose bab 3 ayat 5 sampai 17, Paulus berbicara tentang manusia baru dan manusia lama. Siapakah manusia yang lama itu? Manusia yang lama itu hidup dalam kedagingan. Mirip dengan apa yang dikatakan di Galatia bab 5 itu. Dalam surat kepada jemaat di Kolose bab 3 5 sampai 17, manusia lama adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini adalah manusia yang lama sebelum ditebus oleh Kristus. Manusia baru seperti apa? Manusia baru itu adalah orang yang hidup dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu semua kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu berkat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, lihatlah bahwa dalam proses disiernimen itu ada perbuatan daging, ada perbuatan roh, ada manusia lama, ada juga manusia baru. Apakah ini hanya orang-orang tertentu? Tidak. Untuk kita semua. Apakah orang yang berjubah tidak punya kedagingan? Ada kedagingannya. Apakah orang-orang yang tidak pakai jubah tidak bisa menjadi manusia baru? Bisa menjadi manusia baru. Setiap kita punya belas kasihan. Setiap kita punya kemurahan. Setiap kita punya kebajikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu setiap orang itu punya. Nah,
Lalu apa yang harus terjadi? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita memiliki kodrat sebagai manusia yang memiliki pembawaan dan karakter. Dan kita harus menerima diri kita. Ya. Bahwa ternyata dalam kehidupan kita, secara pribadi, ada roh yang baik tinggal dalam diri kita, ada roh jahat juga bisa ada dalam kehidupan kita. Maka itu kita butuh discernimen. Kita butuh Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa melihat, membedakan roh, apa ini betul-betul kuasa Tuhan atau kuasa kegelapan atau kejahatan. Roh yang baik seperti apa? Kita percaya bahwa roh yang baik itu berasal dari Tuhan. Tanda-tandanya apa? Hidup kudus, tadi malam kita renungkan. Hidup kudus dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita merasa ada semangat, ya, ada kekuatan, ada hiburan rohani, ada inspirasi untuk selalu berbuat baik atau hidup di hadirat Tuhan. Ada kemampuan kita untuk tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak yang jahat. Maka kita selalu berusaha untuk berbuat yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa menutup mata dengan roh jahat juga dalam kehidupan kita. Roh jahat itu adalah kekuatan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa. Ada pengalaman, kesedihan, itu bagian dari roh jahat. Keraguan dalam kehidupan kita. Kekacauan, ketakutan yang berkepanjangan. Ada kegelisahan tertentu. Ya. Jadi di sini dalam kehidupan kita, ketika kita merenung tentang discernment, kita akan melihat ada roh yang baik, ada juga roh yang jahat yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada, kalau kita membaca latihan rohani dari Santo Ignatius, kita akan menemukan dua istilah yang penting ini, yang sangat erat terkait dengan proses discernment yang kita lakukan entah secara pribadi, atau discernment dalam karya, atau juga discernment dalam kehidupan bersama. Ada dua kondisi rohani kita. Ada satu yang disebut konsolasi atau hiburan, ada satu yang disebut disolasi atau kesepian rohani. Santo Ignatius, ya, dalam latihan rohani, ya, dan juga dalam tulisan-tulisan lain, kalau kita baca, kalau orang katakan tentang konsolasi, itu situasi di mana Tuhan itu terasa begitu dekat. Tuhan itu begitu akrab. Orang itu puas dengan kehidupan rohaninya. Ketika dia berdoa, dia menikmati kehidupan doanya. Novena Roh Kudus ini bukan kering-kering saja, tapi dia betul-betul menikmati novena Roh Kudus ini. Nah, ini adalah sebuah konsolasi. Ya. Hati kita berkobar-kobar untuk bisa mencintai Tuhan. Sama seperti dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, hati mereka berkobar-kobar ketika mendengar Yesus itu menjelaskan kitab suci tentang dirinya. Saya yakin bahwa kita, ketika kita berdoa secara pribadi, ketika kita bermeditasi, kita berbagi pengalaman kehidupan kita dalam sharing-sharing kita, kita menikmati bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita. Ini adalah konsolasi. Dan ini adalah bagian dari discernment kita. Kemudian dalam rekonsiliasi, ketika kita pergi mengaku dosa, kita keluar dan wajah kita berseri-seri. Kita merasa, lega setelah kita mengaku dosa dan kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Rekonsiliasi juga merupakan sebuah konsolasi atau hiburan bagi kita, hiburan batin bagi kita. Tapi ada juga desolasi. Ini tadi saya katakan dalam slide-slide awal ada dua kutub dalam kehidupan kita. Ada baik, ada tidak baiknya. Ada konsolasi, ada desolasinya. Dan ini membuat kita harus yang jahat. Desolasi itu adalah orang mengalami padang gurun dalam kehidupan rohaninya, padang gurun dalam relasi dengan sesama yang lain. Jadi itu situasi di mana orang merasa Tuhan kok jauh sekali ya. Saya kok merasa Tuhan seperti tidak dekat.
Saya merasa seperti Tuhan sedang tidur. Di masa pandemi ini desolasi selalu menguasai banyak orang. Ya. Kehidupan rohani terasa lesu. Iman, harapan, dan kasih menipis. Mencari kenikmatan semu. Anak-anak dengan game online-nya puas banget di depan gadget untuk game online. Apakah ini membawa dia happy selama-lamanya? Enggak juga. Ya. Mencari kenikmatan semu. Ya. Mengapa orang bisa punya desolasi? Bisa juga orang itu merasa malas. Bisa juga orang itu dalam krisis iman, dia menyadari bahwa atau ketika mengalami sesuatu yang sangat keras dalam hidup, dia mengatakan Tuhan lagi tidur. Tuhan sudah lupa. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 15 dan 16, di sana dikatakan, saya tidak melupakan engkau. Ya. Saya tidak melupakan engkau. Bahkan saya melukis engkau di telapak tangan saya. Secara manusiawi kita memang berpikir Tuhan lagi lupa sama kita. Maka pandemi ini tidak habis-habis. Itulah desolasi yang kita sedang hadapi. Nah, jadi dalam berdisirnimen, kadang-kadang kita mengalami yang namanya konsolasi, juga desolasi. Lalu disirnimen pribadi itu memang perlu dan harus, ya, perlu dan harus. Ada dua hal penting dalam melakukan disirnimen secara pribadi. Pertama itu soal pikiran kita. Yang kedua itu soal hati kita. Pikiran itu membuat kita membuat pertimbangan yang matang. Meminta pendapat orang lain yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Ada juga pro dan kontra yang sedang kita hadapi dalam suatu hal untuk bisa mengambil keputusan pribadi. Jadi kita bisa melihat bahwa ya dalam kehidupan kita ada saat-saat tertentu di mana aspek pikiran kita itu perlu kita tonjolkan. Kita membuat pertimbangan yang matang untuk sampai kepada suatu keputusan. Kita juga sampai kepada suatu keputusan untuk kehidupan kita, kita bertanya-tanya pada orang lain. Anak muda yang mau berpacaran, dia bawa pacarnya ke rumah. Dia akan tanya pada mamanya, Mami, coba Mami lihat, cocok apa enggak ya? Kadang-kadang Tuhan itu bisa kerja lewat orang tua. Mami kayaknya enggak srek sama dia itu. Kenapa, Mam? Oh, karena ini, begini. Ada litani yang diucapkan oleh mama. Bisa benar, bisa juga tidak. Atau tanya kepada ayah, Papi, lihat, ini adalah pacar saya, cocok apa enggak ya? Jadi, kita bertanya pada orang yang sudah punya pengalaman. Kami yang hidup sebagai imam, juga bertanya kepada orang yang lebih senior. Kira-kira gimana ya? Kalau nanti jadi imam begini ya. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada juga dalam pikiran kita, itu pro dan kontra. Saya mau lakukan ini, jangan. Lakukan, jangan. Seperti itu. Jadi kita butuh disirnimen untuk bisa melakukannya. Yang kedua adalah hati. Hati juga sangat penting dalam disirnimen kita. Kita perlu doa. Hati itu berkaitan dengan hal yang sangat spiritual, sangat rohani. Bahwa dalam doa, saya ketika anak-anak muda berbicara dengan saya, dalam proses disirnimen mereka, saya selalu mengatakan bahwa dalam doa. Mereka yang menikah sekalipun, ada yang mau menikah, saya, Romo nanti berkati kami ya, oke. Dan ketika kami berdialog, saya selalu mengatakan pada mereka, jangan lupa bahwa dalam doa. Ini adalah salah satu contoh disirnimen. Kenapa? Dalam pengalaman saya sebagai seorang Romo, ada orang yang siap untuk, ya sudah dalam gereja, tapi akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menikah. Karena batal, ya sudah siap untuk, sudah dalam gereja, sudah homili, sudah tanya, bersediakah saudara mengambil ini? Istrimu? Iya. Ketika tanya perempuan, bersediakah Anda mengambil ini menjadi suami? Tidak, saya tidak mau. Ya. Jadi, saya selalu mengatakan pada orang-orang muda, silakan bawa dalam doa. Ini soal hati, bawalah dalam doa. Kemudian buah dari keputusan adalah damai, sukacita. Kita merasa dikuatkan.
Jadi pikiran dan hati ada dua hal yang memang sangat penting dalam proses discernment kita. Kita hindari dalam membuat discernment. Ketika kita membuat discernment, jauhkan betul-betul emosi Anda yang tidak teratur. Jauhkan betul-betul dari tekanan dari pihak yang lain. Juga sisi-sisi gelap dalam batin kita, itu perlu dikosongkan. Maka perlu pengakuan dosa. Ada ketakutan tersendiri misalnya. Ya, jadi penting sekali ya, kalau kita membuat discernment untuk kehidupan kita, kembali ke pasangan-pasangan muda, anak-anak muda yang mau menikah misalnya, ya, saya bertanya kepada mereka, apakah kamu bebas? Maksud Romo apa? Ya, tidak ditekan atau tidak dipaksa oleh orang untuk Anda menikah dengan dia? Oh tidak, ini adalah pilihan kami. Yes. Tapi kalau ada orang yang merasa dipaksa atau terpaksa, lebih baik tidak usah. Jadi dalam proses discernment ini, kita sampai kepada suatu keputusan final itu penting sekali. Ini juga dengan kami yang menjadi imam, kami juga ketika mau ditabiskan sebagai imam, kami harus membuat discernment. Sebelum menulis surat lamaran untuk ditabiskan, kami membuat discernment dulu. Kemudian bawa itu ke pembimbing rohani. Bicarakan dengan pembimbing rohani. Jadi discernment tidak mudah. Ya. Butuh waktu, butuh pikiran, dan butuh hati. Dan sedapat mungkin menghindari yang namanya emosi yang tidak teratur, tekanan dari siapa saja, ya. Jangan karena tekanan lalu terpaksa ditabiskan, wah itu bisa gawat. Jangan karena tekanan terpaksa menikah, wah itu juga gawat. Ada juga sisi-sisi gelap dalam batin kita, mungkin kita hidup dalam dosa. Maka dalam discernment tidak hanya doa, tapi butuh pengakuan dosa, ya. Mengaku dosa. Ketika mengaku dosa harus betul-betul, tadi malam saya mengutip Injil Matius, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati perlu transparan atau tembus pandang. Ya. Kemudian sedapat mungkin tidak ada ketakutan. Ya. Orang kalau sedang takut akan fatal ketika mengambil keputusan untuk hidupnya. Maka butuh discernment. Maka seharusnya, apa yang harus kita lakukan? Banyak berdoa. Banyak berefleksi, banyak membaca, banyak berpikir objektif dan rasional. Maka saya tutup dengan sebuah doa. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam kehendak-Mu, melakukan discernment dalam kehidupan kami, sampai kepada keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kami. Dan supaya kami layak menjadi milik-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Veni Creator